ketemu Bu Eva. Ya, saya sendiri. Silahkan duduk. Baik Bu. Mohon maaf, dengan Ya, siapa? saya Ahmad Nawawi Bu. Iya, Pak Ahmad Nawawi. Iya. Dari mana perjalanannya, jauh? Saya alhamdulillah tadi dari Keragilan, Serang, Banten. Gimana perjalanannya? Macet? Macet. Biasa ya. Masalah kalau pagi banyak karyawan, apalagi di Pakupaten, di Pasar Ciruas, wah macet banget pokoknya. Silakan diminum dulu, khawatir haus. Ya siap Bu. Kelihatannya Pak Nawawi ini ada pikiran yang mengganggu. Iya, betul sekali sih Bu. Jadi ke belakang ini saya ada masalah juga sih Bu. Terutama dari ya kehidupan saya gitu. Iya, sebelumnya saya ngejelasin dulu gimana proses konseling ini ya. Iya. Bapak Nawawi tidak perlu khawatir akan kebocoran data atau apa, karena di sini kita punya sikap profesional yang bisa dipercaya gitu kan. Ada kita menjelaskan hubungan profesional antara klien dan konselor. Jadi Pak Nawawi bisa dengan terbuka mengungkapkan apa yang sedang dirasakan dan apa yang sedang dipikirkan. Oke, baik Bu. Seperti itu ya. Silakan bisa dimulai dengan apa yang akan disampaikan terlebih dahulu. Oke, jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu saya terjadi suatu kecelakaan di perjalanan. Entah kenapa kejadian itu kok bisa terjadi. Saya juga tidak bisa saya pikirkan itu kok bisa terjadi hal seperti itu. Ya penyebabnya sih saya itu seperti bengong ataupun kayak ngelamun ketika mengendarai motor. Entah apa kok saya bisa seperti itu. Gitu. Terus apakah ada faktor lain seperti mengantuk atau mungkin beban pikiran? Emang sih sebelum kejadian saya kemarin tabrakan dengan mobil memang ada beberapa faktor. Sebelum saya berangkat pulang ke rumah, saya di situ ada pikiran, artinya beban pikiran yang membuat saya ketika membawa motor itu ngelamun, tidak fokus ketika bawa motor. Akhirnya ya terjadilah satu insiden di perjalanan gitu. Jadi karena tidak fokus memikirkan apa? Di situ sih ada pertama problem-problem dari keluarga dan sebagainya yang sehingga selalu terpikirkan oleh saya, sehingga membuat saya nggak fokus dan kok tingkat konsentrasi saya pun menghilang. Yang mungkin saya juga nggak tahu harus seperti apakah, dan sekarang pun setelah kejadian itu saya pun merasa trauma ketika saya bawa motor, saya trauma ketika saya bawa motor pun ketika ada mobil itu pun muncul ketakutan saya, ketika trauma saya menambah lebih tinggi. Mungkin itu yang ingin saya obati sejauh ini, bagaimana sih untuk menghilangkan trauma saya dalam berkendara tersebut. Jadi kecelakaan itu terjadi karena ada pikiran gitu kan. Terus keluarga juga faktor utamanya. Keluarga. Iya. Dan sekarang Pak Nawawi merasakan trauma ketika naik motor dan melihat mobil yang ya. Pada dasarnya itu sebenarnya sebuah kewajaran, karena dimana kita mengingat sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan kita merasakan apa yang sekarang kita rasakan dan melihat, artinya kita merasakan ketakutan tersendiri, tapi itu bisa diobati dengan rasa meredam cemasnya Pak Nawawi. Mungkin untuk itu kita bisa di sesi selanjutnya kita bisa temukan masalahnya, temukan solusinya. Sekarang kita sudah menemukan masalahnya. Lalu sekarang apakah Pak Nawawi masih sering membawa kendaraan bermotor? Sebenarnya sih saya untuk saat ini takut untuk membawa motor, tapi faktor tuntutan yang harus saya pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja dan lain sebagainya yang menuntut saya untuk membawa motor kembali. Dalam arti walaupun saya memaksakan diri, tingkat kekhawatiran saya itu sekarang lebih tinggi dan kekurang percayaan saya dalam membawa motor pun sekarang itu yang menurun gitu, sehingga saya takut ketika membawa motor seperti itu.
berkendara dengan motor. Saya mungkin bisa merasakan apa yang Bapak rasakan karena memang ketika kita mengalami sebuah tragedi yang sangat mengganggu pikiran kita, kita akan merasa trauma seperti itu ya. Iya, mungkin itu untuk sesi pertama sekarang. Selanjutnya saya akan cari apa yang bisa solusi yang bisa dipakai untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa cemas dari Pak Nawawi. Ya. Jadi nanti kita jadwalkan lagi. Kira-kira Bapak Nawawi kita bisa bertemu tatap muka seperti kapan? Mungkin minggu depan kita bisa. Oke, baik. Ya seperti itu. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Nawawi. Saya akan analisis dulu masalah ini, kemudian kita temukan masalahnya bersama. Ya, makasih banyak itu Ibu ya. Iya. Mungkin saya izin dulu. Terima kasih. Hati-hati Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Nawawi, kita ketemu lagi sekarang dan mungkin sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan perihal konseling itu gimana di minggu kemarin ya. Mungkin sekarang kita langsung ke topik inti penyelesaian gitu ya. Kan kemarin yang saya tangkap dari permasalahan Pak Nawawi ini mengalami kecemasan, gangguan kecemasan di mana itu menyebabkan Pak Nawawi kecelakaan. Dan sekarang gimana keadaannya Pak Nawawi? Alhamdulillah akhir-akhir ini saya sudah mulai terbiasa lagi dengan mengendarai motor, artinya seperti biasanya saja. Sesuatu yang biasa membuat saya cemas ataupun ragu dalam berkendara motor sekarang alhamdulillah sudah mulai hilang. Lalu apa sih penyelesaian yang diberikan oleh individu Pak Nawawi kepada diri sendiri? Apakah penenangan dari diri sendiri? Bagaimana bentuk penenangan itu, pernyataan itu? Sebenarnya sih dalam bentuk penenangan itu saya meyakinkan kepada diri saya sendiri bahwasanya saya bisa menyelesaikan segala sesuatu, apapun terjadi, apapun itu permasalahannya, saya yakin akan bisa diselesaikan seperti itu. Sehingga tingkat kefokusan dan juga kepercayaan diri saya mulai muncul lagi, semangat saya, konsentrasi saya pun mulai muncul kembali seperti biasa lagi. Kebetulan setelah saya meneliti masalah Pak Nawawi kemarin, saya menyimpulkan satu teknik untuk menyelesaikan itu. Di teknik itu namanya cognitive behavior therapy. Di situ dijelaskan bahwa setiap kecemasan yang muncul harus dibarengi dengan pemikiran dan keyakinan. Kognitif artinya pemikiran dan behavioral itu tingkah laku yang dilahirkan oleh pemikiran. Artinya ketika Pak Nawawi merasa kecemasan itu berulang kembali, misalnya Pak Nawawi mengalami satu situasi yang mengundang ingatan Pak Nawawi kembali pada masa kecelakaan. Di situ tinggal Pak Nawawi terapkan bahwa kognitif behavioral, pemikiran yang positif melahirkan perilaku yang positif. Artinya berawal dari pemikiran bahwa ini nggak apa-apa, ini normal, ini bisa diatasi oleh saya. Akhirnya perilaku selanjutnya dengan mengendarai motor itu dengan sendirinya akan positif, dengan sendirinya akan normal seperti itu. Mungkin bisa diterapkan bukan hanya ketika Pak Nawawi mengalami satu situasi itu, tapi dengan pada saat pengalaman buruk atau pada saat pengalaman baik, kita bisa simpulkan bahwa setiap kejadian itu harus ditafsirkan oleh pikiran kita secara positif, sehingga kita menanggapinya dengan positif juga. Perilaku kita kepada orang lain, perilaku kita kepada sesama, artinya bisa seimbang dengan apa yang kita berikan gitu. Ketika kita memberikan stimulus yang positif kepada suatu kejadian atau seseorang, kita bisa mendapatkan stimulus-stimulus yang baik, yang positif lainnya kepada diri kita. Iya, mungkin seperti itu. Lalu sekarang perasaan Pak Nawawi ketika mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, gimana perasaannya? Perasaan saya sih alhamdulillah setelah kemarin saya dalam tahap konseling yang kemarin dilakukan, tentunya ada masukan-masukan pada saya, sehingga saya pun bisa merubah mindset saya. Yang awalnya saya takut, yang awalnya ada suatu trauma kepada diri saya,
sehingga dengan saya menjalankan masukan-masukan ataupun motivasi pembekalan yang ibu sampaikan kemarin, alhamdulillah artinya bisa mengembalikan tingkat konsentrasi saya dan juga kefokusan saya dalam berkendara, sehingga yang awalnya saya bengong dan lain sebagainya, melamun dalam berkendara, alhamdulillah sekarang saya mulai fokus dalam melakukan berkendara di jalanan seperti itu. Mungkin terbilang prosesnya mungkin sedang berjalan gitu ya. Betul. Sebelum itu saya mau bertanya terkait dengan pikiran positif dan perilaku positif. Pernah nggak sih Pak Nawawi merasa ketidakpercayaan dalam melakukan sesuatu, entah itu di kondisi Pak Nawawi sedang drop atau sedang biasa aja gitu? Pernah nggak percaya diri nih mau ngelakuin ini tapi takut salah atau takut ada perasaan takut yang lainnya, gelisah segala macam? Ya mungkin perihal seperti itu tentunya setiap orang pernah merasakan halnya, dan saya pun pernah merasakan hal seperti itu ketika kita ataupun saya melakukan sesuatu, terkadang ragu, takut untuk gagal, tidak berani, khawatir gagal dan sebagainya, seperti itu. Lalu pengendalian diri seperti apa yang dilakukan setelah merasa takut itu? Mungkin yang sering sekali saya lakukan adalah saya sedikit demi sedikit saya meyakinkan diri saya sendiri bahwasanya segala sesuatu bisa dilakukan dengan adanya ketekunan, dengan adanya kesabaran, dengan adanya keberanian. Tentunya dengan motivasi itu saya menguatkan diri saya sehingga saya berani membulatkan tekad saya bahwasanya saya bisa seperti itu. Ya mungkin Pak Nawawi, sesi ini sudah berjalan. Saya menilai bahwa Pak Nawawi mengalami perubahan yang signifikan, lebih baik. Tapi jangan berhenti di sini. Maksudnya ketika apapun situasinya, apapun kondisinya, pikiran baik itu selalu jadi kunci utama untuk melakukan sesuatu yang baik. Berawal dari pikiran baik, kemudian lahirlah perlakuan baik, tingkah laku baik gitu. Akhirnya di sini saya hanya ingin berpesan bahwa berpikirlah yang baik, apapun itu, maksudnya pikirkan yang baik, jangan merusak pikiran kita sendiri, jangan merusak pikiran kita dengan pernyataan-pernyataan negatif atau cibiran-cibiran orang. Ya kita pikirkan yang baik, akhirnya kita juga akan merasakan kebaikan dan melahirkan kebaikan gitu. Mungkin itu aja ya Pak Nawawi. Oke, baik, terima kasih. Semoga semakin baik ke depannya. Amin. Baik, terima kasih. Saya juga izin pamit juga Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum.